Hai, selamat datang di Senja Maghrib. Kali ini kisah akan dibawakan oleh rekan saya sendiri, dan ini adalah kisah nyata yang dimana ia mengalami kejadian horor ketika ia masih kuliah. Kejadiannya berada di kampusnya, dan ada satu kisah lain yaitu kisah nyata dari teman masa kecilnya. Tentunya sampai saat ini pun ketika ia dewasa masih mengalami pengalaman horornya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan gambar lonceng agar kamu selalu dapat notifikasi kisah terbaru dari saya. Oke, selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta cerita misteri, selamat datang di channel kami Senja Maghrib. Konten yang berisi tentang pengalaman misteri dari berbagai narasumber. Mari dengarkan ceritanya. Halo pendengar Senja Maghrib, nama saya Indah. Pengalaman menyeramkan ini terjadi di tahun 2006. Saat itu saya sedang berkuliah di semester 4 di kampus swasta di kota M. Waktu itu saya aktif berorganisasi di kampus. Dan saat kejadian itu saya sedang berada di ruang sekretariat organisasi. Karena akan diadakan rapat pengurus untuk kegiatan organisasi selanjutnya. Dan hari itu saya sudah sampai di ruang sekretariat jauh lebih awal dibandingkan teman-teman yang lain. Sekitar pukul 5 sore saya sudah ada di ruang sekretariat, sudah ada di depan ruang sekretariat bersama pacar saya. Kami memutuskan tidak menunggu di dalam ruang sekretariat berdua, walaupun saat itu saya membawa kunci ruang sekretariat. Jadi kami hanya duduk sambil mengobrol di bangku yang ada di depan ruang sekretariat. Saya ingat kejadian itu terjadi ba'da maghrib, karena pacar saya saat itu pergi untuk sholat maghrib. Saya yang sedang berhalangan memilih untuk tidak ikut ke masjid dan duduk-duduk saja di dalam ruang sekretariat. Saat itu tiba-tiba saya punya ide untuk ngerjain pacar saya dan teman-teman saya yang lainnya. Dengan cepat saya berlari keluar ruang sekretariat dan menuju kelas jurusan ekonomi yang ada di lantai atas, tepat berada di atas ruang sekretariat. Saya bersembunyi di sana. Namun saat saya sampai di puncak tangga dan akan duduk di salah satu bangku di depan kelas, saya melihat sesosok tak berkepala sedang berdiri di depan kelas dekat tangga sembari membawa kepala. Wajah yang ada dipegang oleh sosok tak berkepala itu tersenyum mengerikan ke arahku. Dengan cepat aku berbalik dan menuruni 2 tangga sekaligus, membuat aku terjatuh dan di salah satu tangga. Salah satu sepatuku terlepas, namun saya tidak mau mengambil dan memasangnya kembali. Saya hanya ingin berlari keluar dari kampus itu. Indah, woi, mau kemana? Saya mendengar suara pacar saya yang tengah memanggil. Namun saya sama sekali tidak mau menggubrisnya dan terus berlari keluar kampus. Saya terduduk di halte kampus dan mencoba mengatur napas. Kenapa, Neng? Tanya sosok yang ada di sebelahku. Gak apa-apa mas, jawabku. Ngelihat kepala buntung ya? Tanya sosok itu lagi. Aku yang terkejut dengan ucapan orang itu. Dengan cepat mengalihkan pandanganku dan melihat sosok yang ada di sebelahku. Lalu aku dibuat terkejut dengan keadaan sosok itu yang sudah terlihat sangat gosong dan beberapa kulitnya sudah terkelupas. Sosok itu tersenyum padaku membuatku terkejut dan berteriak Allahu Akbar. Aku kemudian kembali berlari sambil membaca ayat-ayat suci dan membaca ayat kursi berkali-kali. Lalu saya melihat pacar saya yang sedang menghampiri saya keluar kampus sembari membawa sepatu yang tadi terlepas. Saat melihat pacarku yang berjalan menghampiriku, air mataku benar-benar pecah.
menangis sesegukan, merasa benar-benar lega sekali. Lambat laut aku mendengar beberapa orang yang ramai di sekitarku. Saat aku melihat, ternyata teman-teman pengurus organisasiku dan 2 orang satpam kampus sudah berkumpul mengelilingiku. Aku benar-benar dibuat terkejut karena saat kejadian tadi tidak ada seorang pun di kampus. Dengan cepat pacarku dan teman-temanku memapahku dan memberikan minum padaku. "Kenapa ndah?" tanya salah satu teman perempuan sembari merangkulku. Aku lihat ada sosok kepala buntung di atas sana dan sosok orang yang seluruh badannya gosong di halte. Jelasku dengan suara gemetar. "Kamu ngapain ke atas sana? Kan ruang kelas jurusan ekonomi yang di atas itu memang angker. Makanya kalau udah maghrib sepi, nggak ada yang belajar atau nongkrong di sana. Emang kamu nggak tahu cerita itu?" ujar pacarku, dan aku hanya menggeleng terkejut. Wajar sih, dia jurusan pendidikan yang letak kampusnya bukan di sini. Jadi dia nggak tahu cerita horor di sini, jelas temanku yang lain. Memang kampusku ini memiliki 2 gedung kampus yang berbeda, namun ini adalah kampus utama. Di gedung ini hanya ada jurusan ekonomi, hukum, pertanian, dan sosial politik. Sedangkan jurusan pendidikan dan jurusan lainnya terletak di kampus yang lain. "Lagian kalian ngaret banget sih, baru pada datang jam segini," ujarku membuat teman-temanku saling pandang. "Emang menurut kamu sekarang jam berapa?" tanya pacarku. Jam 6 lah, kan tadi kamu sholat maghrib pas aku pergi ke atas. Mungkin sekarang sekitar jam 6 lebih kali ya, jawabku, semakin membuat teman-temanku saling pandang dan terkejut dengan jawabanku. "Kenapa sih?" tanyaku saat melihat ekspresi teman-temanku yang saling pandang. Kemudian sahabatku mengulurkan sebuah HP padaku dan menunjukkan waktu yang tertera di dalam HP itu. Dan jam itu menunjukkan pukul 7:15. "Justru kita yang nungguin kamu datang dari tadi. Kita udah ada di sekre pas maghrib itu. Ketemu Andi di masjid," ujar sahabatku menunjuk Andi, nama pacarku. "Tadi waktu aku manggil-manggil kamu itu pas aku selesai sholat isya, ndah. Kita nungguin di sini. Kirain kamu pulang dulu atau lagi jajan di luar. Aku coba telepon kamu tapi HP kamu nggak aktif," jelas pacarku lagi. Dengan cepat aku mengeluarkan HP di saku celanaku dan melihat jika HP-ku masih aktif dan sisa baterai masih banyak. Lalu kembali aku teringat kejadian maghrib itu. Saat itu kampus terasa sangat sepi, bahkan tidak terdengar suara kendaraan yang biasanya berseliweran di depan kampus. Karena sepi, aku berjalan keluar untuk melihat kedatangan teman-temanku. Namun keadaan kampus saat itu benar-benar sepi, bahkan pos satpam juga kosong. Karena itulah, untuk melepaskan rasa bosan, aku berpikir untuk membuat iseng ngerjain teman-teman dan pacarku. Aku melihat ke arah Bapak Satpam dan bertanya, "Bapak tadi ada di ruang Satpam terus?" tanyaku pada Pak Satpam. "Iya Neng, dari tadi kita ngopi-ngopi di depan ruang Satpam itu." "Kenapa emang?" tanya Pak Satpam. "Tadi soalnya kampus sepi sekali, ruang Satpam juga kosong," ujarku membuat kaget seluruh orang yang ada di sana. "Kampus ramai gini Neng, dari maghrib juga. Saya dan dia juga duduk-duduk aja di sini dari tadi." Kepalaku benar-benar pusing dan berat mendengar penjelasan teman-teman dan satpam kampus. Tubuhku benar-benar gemeteran saat itu menyadari kejadian yang aku lalui. "Lebih baik kamu pulang aja ndah, istirahat. Mana kamu lagi halangan lagi. Tetap bacaan ya, dalam hati baca doa," ujar sahabatku merasa kasihan padaku yang sudah ketakutan dan pucat. "Iya, udah lebih baik kita cancel aja rapat hari ini. Kita musyawarahnya pas kamu udah baikan aja," ujar ketua organisasi. Akhirnya aku pulang diantar pacarku, sedangkan motorku dibawa oleh sahabatku yang kuminta untuk tidur bersamaku untuk beberapa malam ke depan, hingga rasa takutku hilang. Dan sejak saat itu aku tidak pernah mau ke kampus sendirian lagi, di kampus itu sendirian lagi. Wah. Nah, itulah cerita yang disampaikan oleh salah satu narasumber kami. Berarti si Indah ini menghilang selama sejam itu ya. Ibarat kata Indah itu berpindah ke dunia gaib selama sejam. Wow. Untung si Indah itu bisa kembali lagi ya. Mungkin yang membuat Indah bisa kembali ke dunia nyata saat itu
Karena Indah itu berseru Allahu Akbar dan terus-terusan membaca ayat kursi, memohon bantuan Allah. Kebayang gak sih kalau Indah terjebak di dalam sana dalam waktu lama? Bersyukur Indah bisa kembali ke dunia nyata dan ketemu teman-temannya. Mungkin kalau saat itu Indah ikut pacarnya ke masjid gak akan kejadian begitu kali ya. Bagaimana menurut kalian tentang cerita Indah ini? Bagaimana reaksi kalian jika berada di posisi Indah yang terjebak di dunia gaib? Coba deh komen di bawah ini. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan di hati para pendengar saat mendengar cerita ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel kami ya. Saran dan kritik positif tentu saja akan kami terima agar channel kami menjadi lebih baik lagi. Sampai jumpa di cerita-cerita mistis kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.